Halo guys, selamat datang kembali di Rebel Rupiah. Lanjutin video narasi 2024 yang kemarin pertama kita udah bahas soal AI atau Artificial Intelligence. Sekarang kita bakal bahas tentang gaming blockchain atau game Web3 atau apapun lah GameFi yang biasanya kalian sebutin. 2023 memang tahun yang agak lambat untuk gaming berbasis blockchain, tapi ada banyak alasan untuk tetap optimis dengan masa depan. Dan sektor ini mungkin memang kurang diadopsi secara mainstream sejauh ini, cuman banyak game udah rilis. Dan ada beberapa pengembangan di industri yang kita bakal lihat sama-sama di episode hari ini dengan perhatian pasar yang melonjak signifikan pas kuartal tahun ini ya. Pokoknya baru-baru ini, akhir-akhir ini kita sudah mulai melihat kelanjutan narasinya dan gimana kalau sampai lanjut ke 2024. Mari kita lihat biar kalian bisa siap-siap diri dan gak ketinggalan dengan narasi gaming ini. Oke, let's go. Baik guys, jangan lupa disclaimer yang tadi dibaca ya. Terus kalau kita mulai masuk ke topik sekarang, kita ngomongin rekap dulu tahun 2023. Gabungan market cap dari 183 proyek gaming yang udah ada tokennya itu tetap berada di kisaran 4 miliar dolar dan 7 miliar dolar selama tahun 2023. Itu juga udah 86% rendah dari all time high mereka pas tahun 2022. Dan kalau kita bandingin ini dengan Doge ya, koin meme tanpa utilitas, mudah untuk argumennya itu kalau kita masih punya banyak ruang pertumbuhan di masa depan nanti ya. Ini market cap dibandingin kalau antara Doge yang paling atas, Ethereum yang paling atas, terus Doge yang di tengah, terus ada market cap gaming. Ini masih ada ruang untuk pertumbuhan kalau kita lihat dari segi itu aja yang sangat simpel. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal perusahaan-perusahaan Web2 itu juga udah mulai banyak yang mendukung raksasa di industri gaming yang melangkahkan kaki masuk ke Web3. Daftarnya di sini ada dari gambar yang dikumpulin sama Delphi Digital. Minat industri dan perusahaan gaming itu memang sudah ada dan mereka lagi melonjak sebenarnya akhir-akhir ini ke all time high, ke titik terbaru karena banyak yang tertarik. Itu juga diikutin sama Epic Games yang kalau kalian tahu di Epic Games Store itu kalian tinggal search blockchain aja ya, terus kalian filter ke bagian game, itu udah lumayan banyak game yang sekarang udah terbuka ya, udah dibolehin listing di Epic Games Store. Mungkin bisa dibilang ini biar mereka tampil beda saingan sama rivalnya Steam yang dulu sempet rada keras kalau sama game-game berbau blockchain. Dan pas kita tulis ini udah ada lebih dari 80 game blockchain di Epic Games Store dan udah lebih banyak nanti akan muncul ke depannya ya. Meskipun nggak semuanya bisa dimainin saat ini karena beberapa dari mereka tuh kadang muncul di sini cuman biar bisa promosi dulu, marketing dulu, ngasih tahu ke para orang-orang yang mainan di Epic Games Store bahwa akan ada game-game tersebut muncul nantinya. Berita bagus lainnya juga Android itu udah lebih progresif opininya terhadap integrasi game-game yang ada bau-bau blockchainnya di mobile mereka, di seluler. Ini udah mulai dari 7 Desember dan panduan untuk iklan game blockchain juga lebih positif. Kalau sebelumnya kan langsung ban ada iklan game blockchain. Cuman kalau dari sisi regulator AS memang kemarin pas ngejar kasusnya Binance itu sempat ada beberapa token yang dicakup nama-namanya kayak Mana, Decentraland, Sandbox, terus AXS, Axie Infinity yang disorot sama SEC sebagai potensi sekuritas. Nah kalau kita lanjut nih ngomongin soal funding untuk game blockchain di tahun 2023 memang sulit untuk terima funding. Totalnya ada 133 deal itu senilai total 1,18 miliar dolar. Cuman tuh tanpa menghitung bulan Desember karena kan bulan ini belum selesai. Nah jumlah deals bulanannya tuh stabil sekitar 15 deal per bulan. Cuman jumlah dananya menurun dan nggak kaget juga sih tren ini udah mulai sejak awal bear market 2022. Terus VC atau venture capital juga mulai pada lebih selektif akhirnya. Penurunan ini tapi bukan cuma di gaming Web3. Ini kalau kita ngeliat dari Konvoy ada laporan untuk industri gaming bahkan yang Web2 aja yang tradisional juga itu mengalami penurunan funding sama kayak yang di Web3 kita sedang alami. Ini ya ada di sini inti-intinya. Kalau ada yang pengen baca lebih lanjut reportnya di website Konvoy karena kalian harus masukin nama sama email dulu untuk baca lebih lanjut. Tapi intinya angka yang tinggi dulu pas funding Web3, Web2 pas sebelum pasar itu mengalami bear market itu juga gara-gara COVID sih, suntikan likuiditas jadi easy money istilahnya ya. Terus ada hype metaverse juga didukung sama Mark Zuckerberg. Terus ada kegilaan play to earn pas orang-orang di Filipina bisa beli rumah cuman karena mainan game. Jadi sampai akhirnya bubble itu pecah.
Cuman ya kita pikir lanskap ini bisa berubah drastis nanti kalau tiba-tiba ada rentetan pengumuman yang bullish, banyak tiba-tiba, atau mungkin menemukan model bisnis dan aplikasi yang canggih. Siapa tahu nanti kita udah menemukan bottom siklus dekat-dekat ini, dan kedepannya, terutama untuk tren masa depan di tahun 2024, kita kan ngomongin narasi 2024 nih, itu bakal lebih cerah. Nah, kita lihat sekilas ya untuk proyek yang membuat kami semangat dengan gaming, GameFi, game Web3 di masa depan nanti, khususnya untuk tahun 2024. Dan tantangan utama mereka itu apa aja sih selama 12 bulan ke depan? Dari topik pertama kita ngomongin soal game mobile dulu ya, game seluler. Ini memang pasar yang paling gede, bisa dibilang lebih dari 50% pendapatan gaming global itu dapatnya ya dari model monetisasi orang-orang main game di HP. Kayak contohnya banyak game-game yang gacha juga, itu kan monetisasi. Dan itu orang pada mainnya juga gamenya di HP, bukan game-game yang di PC atau desktop. Dan banyak yang saat ini 26% game Web3, nggak banyak, salah. Maksud saya malah dikit game Web3 itu yang dibangun untuk HP, untuk seluler atau mobile. Cuma 26% doang, sisanya 43% tuh untuk PC sama browser. Nah, padahal genre mobile itu, kalau misalkan kita ngeliat dari chart yang ada di sini ya, itu genre mobile tuh menarik karena dilaporkan ada 22%-nya itu RPG sebenarnya, diikutin sama action, strategi, casual, dan itu semua ada model-model baru yang memang masih eksperimen sih. Cuman yang lebih baru lagi, yang lebih eksperimen lagi tuh ada namanya gaming di Bitcoin, itu pakai konsep nano transaction. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa komen di bawah. Itu intinya konsepnya bisa pakai Bitcoin sebagai lapisan pembayarannya. Itu udah beda topik lagi, beda scope lagi. Kalau tertarik silahkan komen aja. Nah, selain mobile itu pasar yang terbesar juga, benua Asia juga termasuk dari 50% pendapatan global ini. Pasar yang mimpinnya siapa? Yang seperti kita udah tahu, Filipina, Pakistan, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Hong Kong, Cina, terus India, dan nama negeri tercinta kita, Indonesia. Semua ini bertahan di top 15 selama 3 tahun terakhir. Itu menurut laporan yang dibagiin sama CoinGecko. Jadi walaupun stakeholders memang kebanyakan di barat ya, di Amerika Serikat khususnya termasuk, di Asia juga ada beberapa sebenarnya aktivitas yang menakjubkan beberapa bulan terakhir. Ada pertama dari ZTX, terus L3E7, itu kita nggak bisa tunjukin sih karena beda lagi pokoknya scope videonya. Pokoknya kalau misalkan kalian gabung jadi member tuh banyak tulisan-tulisan yang lebih deep dive, kalau misalkan tertarik bisa tanya, dan lain-lain kami taruh dalam bentuk tulisan tuh lebih gampang untuk nge-tracknya daripada kalau kita bikin dalam sesi video karena bisa kepanjangan nanti durasinya. Cuman yang di Asia yang udah dapat adopsi sosial dan hampir meluncur penuh, itu semua mata sedang memandang ke Nexon yang bakal meluncurkan Maple Story Universe. Ini gambar brandingnya. Untuk yang belum tahu Nexon itu siapa, itu padahal perusahaan gaming terbesar kedua menurut market cap di Jepang setelah Nintendo. Jadi Maple Story itu memang IP yang udah besar banget, terbesarnya Nexon, dan itu udah ada lebih dari 20 tahun. Bukan brand baru, bukan IP baru. Mereka udah sampai 180 juta pemain dan udah punya 50 juta akun dengan lebih dari 10 tahun aktivitas. Pendapatan franchise-nya mereka udah sempat nyentuh 4 miliar dolar. Jadi tahun 2023 ini Nexon tuh sudah mengungguli performa keuangannya mereka dari kuartal ke kuartal tahun, dan mereka udah punya modal dan tim yang hebat untuk jadiin gaming blockchain itu legit. Cuman efeknya dua arah. Kalau nama sebesar mereka gagal atau ngeflop, ya udah dampaknya ke semua proyek game Web3 yang ada saat ini. Itu untuk Maple Story Universe. Ada maplestoryuniverse.io untuk websitenya yang pengen ngelihat, dan antisipasi ya untuk peluncuran ini. Berikutnya topik yang perlu kita bahas itu soal likuiditas. Kan yang jelas pemain game Web3 itu terbatas. Bakal ada perang jadinya, memperebutkan likuiditas dan pemain. Peta industrinya ini aja, kalau misalkan kalian lihat gambar di sini, itu ada lebih dari 76 jaringan baru. Itu isinya ada L1, ada L2, ada AppChain, banyak pokoknya mulai bermunculan. Dan itu pun belum ngitung subnet yang ada di Avalanche, belum ngitung Immutable X, kerjasama sama Polygon ZKVM, terus belum ngitung juga Arbitrum Orbit. Nanti kita bakal sebutin singkat di menjelang akhir video ini. Pokoknya game blockchain itu menghasilkan rata-rata 20 kali lebih banyak transaksi daripada protokol DeFi di tahun 2023 ini. Makanya nggak ragu kalau ini bakal jadi area fokus banyak orang. Dan jumlah game blockchain tuh udah lebih dari 3.500-an. Walaupun yang aktif dimainin itu kayaknya hanya sekitar 5% deh. Cuman pemain harian di atas 100 wallet aja yang kalau kita lihat dari data on-chain kemarin. Saat ini umumnya itu kisaran berjumlah total 1,2 juta wallet yang aktif harian interaksi dengan protokol gaming, dan antara 15 juta sampai 25 juta transaksi gaming itu ada per hari. Kalau kita ngeliat contoh game yang full on-chain ya, itu ada namanya Sage Labs. Ini yang dibuat sama tim Star Atlas. Itu sejauh ini cuma punya 1.500 wallet aktif per hari
sehari yang menghasilkan 1,8 juta transaksi harian. Cuman ya itu pun angka yang hanya bisa dilakukan di Solana karena itu udah 10% dari semua transaksi di Solana. Bayangin ya kalau blockchain yang lebih lambat dan kurang mampu. Likuiditas pemain bakal jadi langka intinya. Sumber daya bernilai tinggi juga bakal jadi. Publisher game yang bisa jembatani pemain dari dunia Web 2 sama dunia Web 3 itu yang bakal dapat high demand bersama dengan jaringan-jaringan, contoh kayak nanti kita bakal bahas nih Ronin. Terus ada juga TreasurDAO yang udah ternama di jaringan Arbitrum atau ekosistem Arbitrum. Contohnya kita bisa lihat untuk yang Ronin itu ada Pixels nih. Ini kan game simulasi sosial Web 3. Yang ini udah dapat lonjakan pemain aktif hariannya dari tadinya 50.000 tiba-tiba naik 2 kali lipat jadi 100.000 pemain aktif harian. Itu terjadi hanya karena migrasi dari Polygon ke Ronin. Ini untuk gamenya Pixels, untuk yang pengen lihat pixels.xyz. Nah, ada cara menarik dengan insentif airdrop juga nih. Kalau kita ngomongin soal airdrop, contoh yang paling GG ya pas minting NFT gratis dari koleksi Digidaigaku. Meskipun gamenya belum meluncur, tapi orang-orang antisipasi karena mereka bilang dengan pendanaan dari Paradigm $200 juta kemarin, itu pengen bikin game kayak Genshin Impact. Dan kita tahu seberapa populer Genshin Impact itu. Untuk branding, estetiknya mereka juga udah mirip, makanya kemarin sempat hype. Dan lucunya, ini merupakan minting NFT yang gratis tanpa modal kecuali untuk bayar biaya gas transaksi, tapi dia floor price-nya sampai nyentuh all time high 20 ETH. Dan keuntungannya bukan cuma dari floor price nyentuh 20 ETH, tapi mereka juga dapat airdrop koleksi NFT di Digidaigaku yang berikutnya. Ini kalau nggak salah udah saya bikinin episode khusus sebelumnya di YouTube, jadi silahkan dicari untuk yang pengen nonton lebih lanjut dan melihat bahasan di Digidaigaku lebih lanjut. Terus ada banyak lagi pokoknya kasus dari segi airdrop. Contoh berikutnya itu ya MMORPG-nya Big Time ini nih. Game yang kemarin tuh sempat udah dimainin orang, udah ada early access, bahkan dari kami juga ada beberapa dapat early access. Untuk beta testing yang ikutan itu dapat airdrop token Big Time. Dan token Big Time itu tokennya ngepump lebih dari 370% hanya dalam waktu 24 jam. Jadi ini bukan satu-satunya aja. Banyak pokoknya yang udah mulai menggunakan mekanisme untuk kasih orang insentif dari airdrop token. Dan contoh-contohnya ada kayak Parallel ya, trading card game itu pakai tokennya Prime. Cuman Prime itu sebenarnya token ke ekosistem Echelon Prime yang lebih luasnya, bukan cuma untuk Parallel doang. Nanti kita bahas lebih lanjut di akhir video. Terus diikutin sama ada Zepeto ngeluncurin token ZTX. Terus ada juga game Shrapnel, itu game shooter ya kayak Call of Duty atau Counter Strike, itu udah ngeluarin token juga Shrap. Dan naratif main game ini biar dapat airdrop jadi kuat belakangan, dan mungkin aja bisa lanjut ke tahun 2024 kalau pasar tetap kuat juga. Delphi aja sampai ngasih daftar untuk proyek yang menarik untuk potensi airdrop yang akan datang. Ini ada beberapa nama di sini: AI Arena, Overworld, Paradise Tycoon, Hytopia, Pixelmon. Ini saya lupa namanya apa. Terus ada My Pet Hooligan. Cuman walaupun bisa narik hype di awal, airdrop itu buruk dalam mempertahankan pemain yang loyal, karena kebanyakan airdrop itu cuma farmer doang, bakal hilang kalau insentifnya berakhir. Dan kalau industri ini terlalu menyalahgunakan insentif jangka pendek, risikonya negatif untuk pertumbuhan jangka panjang yang sustainable. Nah, berikutnya kita ngomongin soal FOCG, yaitu Fully On-Chain Game. Artinya game yang bener-bener full on-chain, semua mekanisme, semua sistemnya nggak ada yang di luar blockchain. Sampai dasar-dasar fundamentalnya itu semua memanfaatkan teknologi ini. Nah, sektor yang memimpin itu di Optimism dan OP-Stack itu awalnya lahir dari OP-Craft. Nama game yang mirip kayak Minecraft dan gameplaynya memang kayak Minecraft juga. Terus yang berikutnya itu ada Skystrive. Ini Skystrive. Terus yang berikutnya satu lagi ada Primodium. Itu kalau untuk di ekosistem Optimism dan teknologi OP-Stack. Terus kalau misalkan kita lanjut ke ekosistemnya Stacknet, itu ada infrastruktur yang populer untuk fully on-chain game. Namanya, walaupun nggak kompatibel dengan EVM ya, yang punya likuiditas terbaik, itu pertama ada ekosistem Realms. Realms World ini dibangun bersama DAO Biblioteca namanya, terus sama udah punya token namanya Lords. Terus, selain mereka yang memimpin pertumbuhan, ada juga Cartridge. Cartridge ini membantu orang untuk bisa mudah membangun dan menemukan game yang full on-chain yang ada di ekosistem Stacknet. Kalau di Arbitrum, itu namanya yang udah pernah kita bahas sebelumnya juga sering, itu adalah sektor di ekosistem Trezor. Ini kuat banget dia. Kalau pas tahun 2023, mereka juga menyambut lebih banyak tim full on-chain game. Yang udah pernah saya mainin cuman dari semua ini ya hanya Beacon aja yang saya dulu sempat bahkan punya NFT-nya juga. Cuman ada banyak nama-nama lain menarik yang kayak AI Arena, nanti bakal kita bahas juga. Terus kalau di Arbitrum, untuk yang belum tahu, bahkan sudah ada layer 3 di atas Arbitrum, namanya XAI atau Zai, nggak tahu cara baca gimana, tapi dia pakai kayak ini tombol-tombol yang ada di PS. Terus meluncurkan testnet, ini pas mereka juga meluncurkan token tata kelola untuk gas dan biaya transaksi, ada pakai namanya Zai juga tokennya.
Cuman ada nama lain yang masih tahap awal kayak Curio, Pak Ima Studio, terus ada juga Argus Labs. Kalau Argus Labs ini mungkin yang patut diperhatikan terutamanya ya, karena yang menarik dari Argus Labs itu foundernya kalau nggak salah orang Indonesia, namanya Scott Sunarto. Dia lagi bikin studio engine, pokoknya banyak banget jadi publisher game yang bener-bener full on-chain. Dan ini luar biasa menarik sih, websitenya tuh canggih banget sih, saya suka. Bener-bener ada kayak ini dia, ternyata ada fotonya di sini nih, Scott Sunarto. Kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa salah. Itu dia lagi diundang podcast juga, mungkin nanti bakal saya nonton podcastnya. Kalau ada yang pengen kita riset lebih lanjut tentang Argus Lab atau bikin episode khusus, bisa komen di bawah. Cuman ya memang full on-chain game tuh masih tahap eksperimen awal dan tesisnya belum valid, jadi konsumen tuh jumlahnya relatif kecil dan modal konsentrasinya ada di infrastruktur doang. Aplikasinya sulit menggalang dana, akhirnya menghambat pertumbuhan. Cuman masih ada grants aja sih, kayak yang di ekosistem Realms-nya Starknet tadi ada nama Frontius House, itu mereka bantu mendanai 20 tim kecil sejauh ini. Cuman kita lihat aja nanti beberapa tahun ke depan gimana, karena ada nama-nama yang ditungguin juga kayak Pirate Nation lah, Cambria Dual Arena, terus Doomsday, Influence, Citadel, itu semua juga kalau nggak salah beberapa nama utamanya itu ada di Starknet juga. Jadi timeline untuk game yang full on-chain pasti bakal lebih panjang, karena harus ngubungin celah antara developers sama gamer yang hardcore, garis keras. Nah, berikutnya ada beberapa tren naik daun lainnya yang bisa dimasukin ke radar kalian. Cuman yang terlalu awal diadopsi massal pada tahun 2024 memang sih, nggak apa-apa kita sebutin aja. Nama pertamanya tuh Ton, Telegram. Jaringan terbuka Telegram atau Telegram Open Network kalau nggak salah ya singkatannya dari Ton ini. Dia ada sektor yang difokuskan untuk tahun 2024 yaitu GameFi. Dan udah ada kurang dari 100 game blockchain yang aktif di platform Ton ini. Dua publisher awal di Ton itu ada namanya Nakamoto Games, kita lihat di sini websitenya. Ini publisher yang paling awal di Ton ya, masuk. Ini kayaknya, oh iya bener dia gerak. Game-game yang dia bantu untuk publish di jaringan Ton. Kemudian yang berikutnya itu ada Gamey, E-nya 2. Selain itu ada Animuka Brands juga, perusahaan induknya si Gamey ini, yang udah jadi validator terbesar di jaringannya jaringannya Ton. Jadi nggak kaget kalau nanti bakal ada dukungan inisiatif gaming di masa depan. Cuman ya mereka lagi sulit distribusi dan cari jalan monetisasi. Berikutnya kalau kita nyambung sama narasi AI yang episode kemarin pas hari Senin, itu jadi ada bidang yang baru lahir. Dan ini menurut studi dari Stanford juga yang bilang kalau teknologi AI itu bisa mendorong pengalaman pengguna yang baru. Karena ya bayangin aja kalau misalkan kita main game nih, NPC kan biasanya kayak nurut-nurut aja. Bayangin kayak GTA gitu kan, kayak dipukulin ya mungkin ngelawan, tapi kayak kaku banget ngelawannya. Terus kalau dilindes ya mereka kayak ya udah kelindes, kayak nggak ada bentuk yang mereka tuh bisa berpikir sendiri, bergerak sendiri. Dan kalau NPC jadi bisa dibikin AI, mereka jadi punya pemikiran sendiri. Akhirnya pengalaman kita main game jadi berbeda. Itu menurut studi dari Stanford. Contoh yang pertama Colony nih. Colony ini bakal eksperimen NPC pakai AI, NPC-nya tuh AI. Jadi game kedua di ekosistem Echelon Prime. Jadi kalau yang game pertama tadi Parallel tuh trading card game, ini Colony ini beda. Cuman bukan hanya ada NPC AI aja, ada utilitas tambahan nanti ke token Prime, terus ke NFT avatarnya Parallel. Cuman tanggal rilis gamenya masih belum diumumkan untuk ini. Cuman ya itu videonya kalau ada yang pengen tertarik lihat, ini ada di Twitternya Parallel Trading Card Game. Nah ada dua lagi nih genre game berbeda. Yang pertama Today the Game, ini sama pakai konsep AI juga. Terus ada yang berikutnya itu AI Arena. Nah kita lihat yang Today dulu. Kalau Today ini MMORPG, ketemu simulasi cocok tanam, farming kayak Harvest Moon, terus ketemu sama bangun kota kayak SimCity kali ya. Kalau AI Arena itu menarik karena dia kayak game battle PvP Super Smash Bros lah. Kalau udah pernah main pasti tahu yang kayak gini nih, Super Smash Bros ya. NFT AI Arena ini udah melonjak harganya karena jadi taruhan narasi gaming orang-orang pas kemarin di ekosistem Avalanche. Keduanya bakal ada fitur airdrop selama testing awal, itu yang saya dengar. Terus terakhir itu ada Avalon. Nah Avalon ini proyek yang masih jauh di tahap awal. Dia bikin MMORPG dengan NPC AI juga. Walaupun teknologinya masih pengembangan 3-5 tahun lagi memang ya antara AI sama gaming blockchain. Dan sampai itu membuahkan hasil memang bakal makan waktu lama. Cuman nggak menutup kemungkinan di tahun 2024 nanti ada hype yang kayak Metaverse kemarin. Memang tidak akan sustainable untuk jangka panjang. Nah, sekarang kita bakal tutup dengan
3 proyek berpotensi tinggi, atau bukan 3 proyek, lebih ke kayak 3 kategori yang bakal kita bahas. Yang 2 pertama memang langsung proyek dan langsung ekosistem sih. Cuman yang terakhir lebih ke kayak kategori secara umum. Nah, kalau yang pertama kita bakal ngomongin soal Hitopia. Hitopia ini itu awalnya namanya NFT World sebelumnya, cuman ganti. Pas akhir tahun 2022 itu mereka kena masalah karena tadinya dibangun di atas Minecraft, tiba-tiba Minecraft ngelarang NFT untuk ada di sana. Akhirnya kena rug pull deh. Jadi mereka harus bikin platform sendiri. Dan setahun kemudian stakeholder mereka jadi yakin dan baru aja dapat investasi $3 juta dari Delphi Venture. Skenario bullishnya adalah pasar Minecraft dan Roblox itu banyak. 350 juta orang yang aktif main harian Minecraft dan Roblox. Kalau Hitopia bisa narik pemain itu dengan iming-iming kepemilikan aset sesungguhnya gitu ya. Atau ada insentif ekonomi, yaitu calon pertumbuhan yang menarik. Cuman skenario bearisnya kalau mereka nggak unggul dalam user experience dan orang tetap udah nyaman sama Minecraft Roblox, ngapain main ke game baru dan masuk ke sini. Atau nanti kalau mereka cuma tertarik gara-gara iming-iming insentif, tiba-tiba insentif ekonominya habis, terus mereka ngilang lagi. Atau mungkin ada model NFT yang mereka punya untuk lahan di sana itu dianggap jadul, dipandang nggak berguna, nggak bernilai. Terus sama ada risiko regulasi, sama mungkin potensi Microsoft nanti marah juga tuh risiko. Ya itu pokoknya untuk bullish dan bearishnya Hitopia. Ini yang bisa kalian pantau. Yang berikutnya itu ekosistem Ronin Chain. Nah, ini Ronin dapat perhatian signifikan selama beberapa bulan terakhir dan harga token RON itu naik lumayan tinggi. Selama 30 hari terakhir aktivitas on-chain itu meningkat. Cuman nggak tahu berapa banyak pemain legit yang ada di ekosistem mereka ini. Kalau misalkan kita mau ngeliat di ekosistem nih, ini game-game yang mungkin kalian kalau kenal dari siklus sebelumnya itu Axie Infinity, tapi itu bukan satu-satunya. Ada banyak game lainnya lagi. Kita langsung pencet di sini aja biar khusus ke game, nggak infrastruktur. Itu banyak nama-nama yang lainnya lagi. Pixels ini contoh yang tadi kami bilang. Dia pindah dari Polygon, pindah ke Ronin Chain, makanya jadi tiba-tiba rame Ronin. Cuman ya itu, mungkin aja banyak yang gara-gara farming airdrop token Pixel aja sih, yang katanya Pixel bakal luncur tokennya segera. Cuman skenario bullish mereka ini bisa nyambut lebih banyak konten gaming, lebih banyak kelompok fans yang sejati, nyambung sama poin rebutan likuiditas tadi di awal ya, karena pemain dan liquidity terbatas, gimana caranya biar bisa mereka yang dapat, bukan kompetitor yang dapat. Cuman dengan nama Axie Infinity yang ada di sini, proposisi nilai orang-orang jadi bilang Ronin nih spekulasinya jadi kayak ada next Axie. Dan memang token RON kalau kita lihat dari sisi market cap bandingin sama token kayak Gala atau IMX itu jauh banget, masih banyak ruang pertumbuhannya. Cuman skenario bearishnya kalau mereka nggak bisa nampung banyak pemain baru sebanyak jumlah game baru. Sky Mavis itu kayaknya lagi berusaha memajukan Ronin Effect ya, efek Ronin. Kita bisa liatin di sini nih. Ini ada blognya sih yang baru saja mereka publish juga untuk ngelihat ekosistem Ronin. Ya pokoknya ini dah untuk ekosistem Ronin yang bisa kalian lihat. Walaupun memang sulit untuk bisa nge-sustain narasi sepanjang tahun. Kalau cuman Sky Mavis aja yang kerja keras. Risiko lainnya kalau kebanyakan insentif terus jadi kayak nyedot nilai dari para pengguna Ronin yang loyal. Dan dari sisi tokenomic juga masih banyak supply yang belum unlock untuk RON. Dan utilitasnya tuh hanya sebatas untuk gas dan untuk staking aja. Bisa dilihat juga sih dari sisi likuiditas ini kalau ada banyak proyek berusaha menyelesaikan masalah. Contoh-contohnya kayak Guild Gaming yang kayak nama Guildfy itu juga sempat naik kemarin. Terus YGG, terus Treasure yang tadi sudah disebutin di ekosistem Arbitrum. Semua pendekatannya mirip dalam publishing game Web3. Nah terakhir, yang paling besar nama-namanya ya, itu karena mereka game dengan rating AAA. Untuk yang kalian udah sering dengar tuh pasti Illuvium, Star Atlas, Big Time. Itu kalau di setiap video kita bikin gaming pasti udah disebutin. Tapi juga ada nama-nama baru yang kayak Parallel tadi udah, Shrapnel tadi juga udah, terus sama Midnight Society Dead Drop dan Godzilla Games of the Grid. Jadi kita bakal lihat satu-satu. Banyak yang udah bisa dimainin memang dari daftar ini, dan seharusnya udah masuk beta atau full launch itu pas akhir 2024. Pengikut sosial untuk nama-nama game AAA ini memang banyak dan kuat. Nah sekarang cuman kita bakal bandingin dulu ya untuk game yang sebenarnya kategorinya sama, yaitu shooter, yang nanti saingannya tuh sama Counter Strike sama Call of Duty. Nama yang pertama itu Shrapnel. Nah ini nama game yang pertamanya Shrapnel. Terus yang kedua itu Midnight Dead Drop. Nah ini ya kan pokoknya kelihatan dah dia bener-bener kayak CS sama COD. Off the Grid.
Kanzilla. Nah ini sebenarnya mereka saingan satu sama lain ini. Shrapnel, Dead Drop, terus sama Off the Grid. Karena berat jadinya mereka saingannya. Dead Drop ini kan udah bukan yang itu, yang ini. Nah, Meta Society Dead Drop ini sebenarnya udah mulai duluan mereka di pasar. Beta tuh udah dibuka pas awal tahun 2023. Walaupun memang harus pakai token sih pas pertama kali orang mau nyoba main. Terus kalau dibandingin sama Shrapnel ini yang punya followers paling banyak di Twitter, di X. Dan timnya tuh jago ngedesain dan ngedesain pengalaman ya, user experience. Dan kaya sama naratif lah gamenya Shrapnel ini. Ini juga yang pertama ngeluncurin token Shrap, dan itu melejit cukup signifikan dalam waktu pendek. Terus yang terakhir kalau Off the Grid, ini dikembanginnya udah sebenarnya 2 tahun terakhir ya. Dan mereka punya tim desain visual yang kuat banget, sambil dapat pendanaan private yang besar, terbesar dari ketiganya malah. Cuman ya jumlah 70 juta itu memang jauh sih dari angka 200 juta dolar yang biasanya dibutuhin untuk bikin, meluncurkan dan promosiin game shooter rating AAA. Sulit untuk mereka saingan nanti kayak yang saya udah bilang dari tadi, Counter Strike, Call of Duty. Cuman memang menariknya karena Shrapnel dan yang Off the Grid, yang dua ini ya, Shrapnel dan Off the Grid ini mereka itu pakai subnets di Avalanche. Jadi ada yang spekulasi nih, Avax token Avalanche itu bakal jadi ekosistem game AAA utama di siklus berikutnya gitu sih spekulasi orang. Cuman kalau untuk yang kayak Star Atlas, Illuvium, Parallel, Big Time tuh udah lebih maju pengembangannya, dan mereka udah ngeluncurin NFT, token crypto. Itu mereka jadi udah sering dispekulasiin dari siklus sebelumnya sejak bull market. Cuman ya memang sih banyak nama lain yang belum termasuk. Kayak di trading card itu ada Gods Unchained, ada Splinterlands, ada Cross the Ages. Itu nama-nama yang saya nggak bisa sempet pull up untuk nunjukin di sini, tapi intinya karena mereka itu semua saingan di satu titik yang sama, jadi bukan cuman saingannya sama Web2 lagi, sesama Web3 pun kategorinya mirip. Cuman paralel ya, untuk paralel trading card game coba ya saya, kalau yang ini perlu saya liatin sih karena dia yang udah ada tokennya ekosistem Echelon Prime itu kan Prime. Terus di sini udah ada NFT avatarnya juga untuk paralel. Nah, ini di sini mereka masuk hype itu karena grafik kualitas tinggi, terus sama marketingnya mereka tuh bagus marketingnya. Nih kartu-kartunya, kosmetiknya, avatarnya, itu komiknya mereka, saya malah baru tahu ada komiknya. Oh iya bener ding, tuh yang minting satu persatu kemarin. Nah Prime sama ekosistem Echelon Prime itu jadi sangat layak dipantau untuk kedepannya. Big Time itu juga timing launch tokennya pas dengan pasar yang mulai bangkit, makanya meningkat drastis. Terus kalau tokennya Star Atlas sama Illuvium sempat nyentuh all time high pas bull market, sekarang harga asetnya jadi mulai naik perlahan, cuman harus hati-hati karena ada banyak dari mereka yang nyangkut, investor-investor awal yang juga pada nyangkut dan rentan rawan jadi exit liquidity. Kekhawatiran terbesar untuk game-game utama kayak Star Atlas, Illuvium dan Big Time itu yang mereka kayak ambisius, timeline-nya itu panjang, budgetnya gede, sedangkan segmen yang mereka pertarungkan itu kayak relatif kecil pasarnya. Dengan ekonomi yang kalau misalkan contoh spesifiknya Big Time, itu kebanyakan farmer takutnya cuma nyari airdrop, kalau udah puas mereka bakal ngilang lagi. Jadi itu beberapa kekhawatiran utama dan ekosistem besar dari narasi gaming untuk tahun 2024. Gimana menurut kalian narasi ini ke depannya? Semoga videonya bermanfaat, dan kalau misalkan ada salah kata atau ada yang kurang atau ada yang belum ke cover, silahkan tanya lebih lanjut di komentar di bawah atau gabung jadi member. Itu bakal kita posting secara tertulisnya semua narasi-narasi 2024 ini. Oke guys, terima kasih untuk nonton sampai akhir. Sampai jumpa semua di video yang berikutnya. Cheers!